Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkatnya jualah kita dapat berkumpul seperti biasa, di mana pada hari ini kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi menjelaskan dan menganalisa perkembangan nilai moral dan agama pada anak usia dini, timbulnya jiwa keagamaan, perkembangan anak, dan sifat-sifat agama pada anak. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Junita, dan rekan saya Dila Luciana dan Lili Rahmadani. Dosen pengampu mata kuliah ini Ibu Nur Kamelia Mukhtar, AH MPD. Adapun materi pembahasan kami terdapat 4 poin, yaitu poin pertama tentang perkembangan nilai moral dan agama pada anak usia dini, yang kedua timbulnya jiwa keagamaan pada anak, yang ketiga perkembangan agama anak, yang keempat sifat-sifat agama pada anak. Yang pertama yaitu tentang perkembangan nilai moral dan agama pada anak usia dini. Nah, perkembangan nilai moral dan agama ini sangat erat kaitannya dengan budi pekerti seorang anak. Bagaimana anak itu bersikap sopan santun dan kemauannya untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan moral anak ini terkait dengan perkembangan cara berpikir anak. Dapat diartikan sebagai semakin tinggi tingkat perkembangan berpikir anak, maka semakin besar pula potensi anak mencapai tingkat perkembangan moralnya agar menjadi lebih baik. Namun meskipun demikian, belum tentu anak yang mempunyai kecerdasan tinggi akan memiliki tingkat perkembangan moral yang baik pula. Materi yang kedua yaitu tentang timbulnya jiwa keagamaan pada anak. Nah, di sini ada beberapa teori timbulnya jiwa keagamaan anak. Yang pertama itu rasa ketergantungan, yang dimana pada saat manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 kebutuhan, yaitu yang pertama keinginan untuk perlindungan, yang kedua itu keinginan akan pengalaman baru, yang ketiga yaitu tentang keinginan untuk mendapat tanggapan, yang keempat yaitu tentang keinginan untuk dikenal. Nah, melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu, kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak. Nah, yang kedua yaitu tentang insting keagamaan, yang dimana pada saat dilahirkan sudah memiliki beberapa insting. Di antaranya yaitu insting keagamaan. Belum terlihatnya tindak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi yang kejiwaan. Yang pertama, menopang kematangan berfungsinya insting itu belum sempurna. Dengan demikian, pendidikan agama perlu diperkenalkan kepada anak jauh sebelum mereka berumur 7 tahun. Prinsip pertumbuhan anak yang pertama, prinsip biologis. Prinsip biologis itu secara fisik, anak yang baru dilahirkan dalam keadaan lemah dalam segala gerak dan tindak tanduknya, ia akan selalu memerlukan kebantuan dari orang-orang dewasa sekelilingnya. Terus dengan kata lain, ia belum dapat berdiri seperti karena manusia bukan makhluk instinktif. Keadaan tubuhnya belum tumbuh secara sempurna untuk difungsikan secara maksimal. Yang kedua itu ada prinsip tanpa daya. Prinsip tanpa daya itu seperti sejalan dengan sebelum sempurna pertumbuhan fisik dan psikisnya. Maka anak yang baru lahir hingga menginjak usia dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Ia sama sekali tidak berdaya untuk mengurus diri dia sendiri. Yang ketiga itu prinsip eksplorasi. Prinsip eksplorasi itu kemantapan
dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawanya sejak lahir. Terus baik jasmani maupun rohani memerlukan perkembangan melalui peliharaan dan latihan. Jasmani baru atau berfungsi secara sempurna jika dipelihara dan dilatih. Terus ada perkembangan agama anak. Perkembangan agama anak itu dalam tingkat dongeng. Dalam tingkat dongeng atau Tifarlet Stek. Tahap yang pertama adalah tingkat dongeng. Hal ini ditandai dengan kesenangan anak bercerita hal-hal yang luar biasa seperti kebesaran, kehebatan dan kekuatan Allah SWT. Dan pada tahap ini tidak jarang anak membandingkan Tuhan dengan tokoh-tokoh yang ia kenal seperti Batman, Power Ranger, atau tokoh yang lainnya yang menuruti hebat. Yang kedua itu ada tingkat kenyataan atau the realistic state. Tahap yang kedua adalah tingkat kenyataan. Ini tampak dengan mulai pahamnya anak-anak tentang sosok Tuhan yang dipercayai sebagai sosok yang kuat serta Maha Cipta. Dari sini anak akan menyadari bahwa kepatuhan kepatuhan kepadanya adalah suatu hal yang lumrah dan mesti umatnya kelakuan. Hal inilah yang menyebabkan mereka bergairah atau semangat mengikuti acara-acara keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, yang terakhir itu ada tingkat individu atau the individual state. Tahap yang ketiga ini, tahap individu itu tanda ia melihat pada sensitivitas keberagamaan anak. Dan yang paling penting sobat, tahap ini dibagi atau dikategorikan menjadi 3 bagian. Konsep kebutuhan yang konvensional dan konservatif. Seorang anak akan takut kepada kemurkaan Allah serta adanya ketakutan yang ada di neraka. Terus sedangkan di balik itu sobat, orang yang baik akan masuk surga, yang konon dipercaya semua orang adalah tempat yang paling indah yang akan dihuni oleh orang baik beriman kepada Tuhannya. Terus ada sifat-sifat agama pada anak. Sifat-sifat agama pada anak itu sesuai dengan ciri yang mereka miliki, maka sifat pada anak-anak tumbuh mengikuti pola ideas atau ide keagamaan anak hampir sepenuhnya. Maksudnya konsep keagamaan pada mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Mereka telah melihat dan mengikuti apa-apa yang dikerjakan dan diajarkan orang dewasa dan orang tua mereka tentang sesuatu yang berhubungan dengan kemasalahan agama. Oke, materi selanjutnya itu ada sifat agama pada diri anak. Itu dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu unreflective, di mana itu tidak mendalam, yaitu mereka mempunyai anggapan atau menerima terdapat ajaran agama dengan tanpa kritis. Kebenarannya juga mereka dapat menerima begitu mendalam sehingga cukup sekedarnya saja. Yang kedua itu ada egosentris,
di mana anak ini memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. Yang ketiga yaitu ada antropomorfis, di mana konsep ketuhanan pada diri anak ini menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan melalui konsep yang terbentuk dalam pikiran mereka, sedangkan menganggap bahwa yang keempat itu ada verbalis dan ritualis atau ucapan dan praktik. Kehidupan agama pada anak ini sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal atau ucapan. Nah, mereka ini menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan, dan selain itu pula dari amalia yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntunan yang diajarkan. Nah, yang kelima itu ada imitatif atau suka meniru. Nah, tindakan keagamaan ini yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya yaitu memproses dari meniru. Contohnya itu berdoa dalam sholat. Nah, contoh lainnya itu mereka melaksanakan karena hasil melihat realitas di lingkungannya. Yang selanjutnya itu ada rasa heran atau kagum, biasa disebut dengan nunminos. Di sini rasa heran pada anak ini merupakan tanda dan sikap keagamaan yang terakhir pada anak. Rasa kagum yang ada pada anak ini berbeda-beda rasa kagumnya, sangat berbeda dengan orang dewasa. Oke, kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu perkembangan moral anak terkait dengan perkembangan secara berpikir kognitif anak. Artinya, semakin tinggi tingkatan perkembangan berpikir anak, semakin besar pula potensi anak mencapai tingkatan perkembangan moral yang lebih baik. Nah, meskipun demikian, belum tentu anak yang mempunyai kecerdasan tinggi akan dengan sendirinya memiliki tingkatan perkembangan moral yang baik pula. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.